Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para pendengar setia renungan Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, komunitas, dan saudari-saudara sekalian. Pada hari Minggu biasa ke-8 tahun C, pada tanggal 27 Februari 2022, Shalom Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu saya melihat sebuah stiker dengan tulisan yang menarik, inspiratif dan sekaligus korektif. Tulisan itu berbunyi demikian: kita sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan sendiri. Tulisan di stiker ini, saudari-saudara, benar adanya. Karena begitulah kenyataan yang seringkali terjadi di dalam pengalaman hidup bersama kita dengan orang lain. Kita mudah sekali menghakimi dan menghukum kesalahan orang lain. Dan dengan semangat kita membela diri dengan macam-macam pembenaran atau rasionalisasi. Seringkali mata kita begitu tajam melihat, menyoroti kesalahan atau kekurangan orang lain, tetapi kemudian kita buta terhadap kesalahan sendiri. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, dalam Injil tadi, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Sebuah pertanyaan yang mengajak kita, saudari-saudara, untuk berintrospeksi diri, untuk mengadakan self-diagnosis, untuk berkaca dalam bahasa kita sehari-hari. Kita tahu, saudari-saudara, yang namanya balok itu ukurannya besar, sedangkan selumbar itu berupa serpihan-serpihan kecil kayu. Maka pertanyaan Yesus ini sebetulnya menjadi sungguh relevan tidak hanya pada masa lalu, tapi juga untuk kita pada masa kini. Saya jadi teringat, saudari-saudara, sebuah peribahasa yang saya hafal betul pada waktu saya masih di SMP.
Kuman di seberang tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kita tahu, kita memahami, kita mengerti makna dari peribahasa ini, bahwa kelemahan, kesalahan atau kekurangan orang lain, walaupun kecil sekali, akan kelihatan atau bahkan dibesar-besarkan. Tetapi kelemahan, kesalahan atau kekurangan sendiri, meskipun besar, tidak diperhatikan atau bahkan tidak dipedulikan, tidak dilihat. Kita melihat kesalahan orang lain dengan katakanlah kaca pembesar, tetapi kita memandang kesalahan sendiri dengan kacamata minus. Bahkan seringkali kita menghakimi orang lain justru untuk menutupi kelemahan sendiri, untuk menutupi kesalahan atau kekurangan sendiri. Itulah mengapa kita dengar orang seringkali berkomentar, ayo bercermin atau ngaca dong, supaya kita melihat diri sendiri, melihat ke dalam sebelum berbicara, sebelum bertindak, apalagi menghakimi orang lain. Saudari-saudara, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dan Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, beberapa poin bisa menjadi bahan permenungan kita atau perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudari-saudara, janganlah kita mudah menghakimi atau menghukum. Marilah kita mengasihi orang lain. Perikop Injil Lukas yang tadi saya bacakan, saudari-saudara, judulnya adalah Jangan Menghakimi. Memang saudari-saudara, kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Penghakiman itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ingatlah saudari-saudara, misalnya ketika seorang perempuan berdosa dibawa ke hadapan Yesus dan dia dituduh melakukan dosa besar dan dia harus dihukum. Apa kata Yesus kepada orang banyak, kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa perempuan itu? Yesus hanya berkata, barang siapa tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia yang melemparkan batu pertama. Dan kita tahu reaksi orang-orang setelah itu, saudari-saudara, mereka semua terdiam. Lalu mereka kemudian pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Maka jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Jangan kita kemudian membesar-besarkan kesalahan orang lain, menyoroti, melihat kesalahannya, tetapi kita tidak melihat diri sendiri. Karena itu saudari-saudara, mari kita sekali lagi memperbanyak mengasihi daripada menghakimi. Perikop ini ditempatkan sesudah Yesus mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Baru kemudian menyusul perikop ini, jangan menghakimi. Itu berarti saudara-saudari bahwa memang Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak menghakimi saudari-saudara yang lain. Musuh saja harus dikasihi, apalagi saudara tidak boleh dihakimi atau tidak boleh saling menghakimi. Dengan demikian sebetulnya kita diajak untuk membangun semangat mengasihi orang lain, bahkan musuh sekalipun, bukan semangat menghakimi. Dalam hal ini Yesus telah menunjukkan teladan agung untuk kita semua dalam mengasihi musuh dan tidak menghakimi mereka yang kemudian membunuhnya. Yang kedua, saudari-saudara, marilah kita pandang setiap orang sebagai saudara, sebagai teman seperjalanan. Kita bangun semangat persaudaraan di mana kita bisa saling mengingatkan
tanpa menghakimi, di mana kita bisa saling menolong tanpa menodong, di mana kita bisa saling mengoreksi tanpa menyakiti, di mana kita bisa saling mengingatkan tanpa merendahkan. Dengan demikian saudari-saudara, hidup di dunia ini menjadi indah dan menyenangkan. Dan yang terakhir saudari-saudara, mari kita membiasakan introspeksi diri. Menengok ke dalam. Dalam tradisi kita sebut sebagai pemeriksaan batin. Atau istilah yang kadang-kadang orang katakan adalah self-diagnosis. Mendiagnosa diri sendiri, memeriksa diri. Seperti apa kita, seperti apa saya, dengan segala kelebihan maupun kekurangan, dengan segala kekuatan maupun kelemahan-kelemahan kita. Dengan begitu saudara-saudari, kita akan selalu belajar rendah hati dan tulus sebelum kita berkata, sebelum kita bertindak. Kita membiasakan menengok ke dalam sebelum berbicara. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan, mengenal diri sendiri itu akan membuat kita berlutut dengan rendah hati. Ketika kita menyadari kelemahan diri, kita tidak akan pernah menghakimi orang lain. Selamat mengasihi, selamat bersaudara dengan siapapun. Banyaklah berbuat baik, hasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh menegur dan meneguhkan kami, mengajar dan mengajak kami untuk mengasihi siapapun bahkan musuh, agar kami senantiasa tidak menghakimi orang lain karena kami pun penuh dengan segala macam kelemahan, kerapuhan manusiawi. Teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memperlakukan setiap orang sebagaimana kami ingin diperlakukan, supaya kami mampu mengasihi setiap orang dan bukan menghakimi. Dengan demikian, hidup di dunia ini akan menjadi hidup yang indah, hidup yang penuh dengan sukacita. Berkati kami agar dalam seluruh hidup dan karya kami senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.